Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayandi Sudirman dengan NIM 230501502005 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Pada kali ini kita akan membahas mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dari Bapak dosen Dr. Abdul Halik SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada penyampaian materi yang saya akan bahas. Yang pertama yang kita akan bahas mengenai problema akibat unsur serapan. Nah, problema akibat unsur serapan ini dalam bahasa Indonesia seringkali menimbulkan problema. Hal ini terjadi karena banyak kata-kata serapan ke dalam bahasa Indonesia yang ternyata telah sesuai dengan sistem fonologi dalam bahasa Indonesia, baik melalui proses penyelesaian atau tanpa melalui proses penyelesaian. Misalnya pada kata meja yang diserap dari bahasa Portugis menjadi kata mesa, atau kata sekolah yang diserap dari bahasa Arab menjadi kata madrasah. Dalam proses penyelesaian ini seringkali terjadi perubahan bunyi yang tidak sesuai dengan norma bahasa asalnya. Ini bisa menjadi problema karena dapat menimbulkan variasi dalam pengucapan dan penulisan serta dapat mempengaruhi pemahaman terhadap makna kata tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh problema yang mungkin muncul akibat unsur serapan. Yang pertama, perubahan bunyi. Misalnya pada kata kopi yang berasal dari bahasa Arab, kahwa, mengalami perubahan bunyi saat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, perubahan ejaan. Misalnya pada kata teori yang berasal dari bahasa Yunani menjadi teoria mengalami perubahan ejaan saat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, perubahan bunyi. Misalnya kata demonstrasi yang berasal dari bahasa Inggris, demonstration, memiliki makna yang berbeda saat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ini, demonstration ini dapat berarti penunjukan atau pameran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, demonstrasi ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada unjuk rasa atau protes. Selanjutnya, materi yang kedua, problema akibat pengaruh kedaerahan. Problematika akibat pengaruh kedaerahan ini dalam bahasa Indonesia mencakup variasi pelafalan dan pengucapan kata-kata. Definisi masalah ini adalah perbedaan dalam sistem bunyi antara daerah-daerah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian fonologis. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman antar penutur yang berasal dari daerah yang berbeda. Setiap daerah ini memiliki variasi pengucapan yang berbeda-beda, sehingga kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan satu cara dapat berbeda dalam pengucapannya di daerah lain. Contohnya pengucapan pada kata makan dapat berbeda antara daerah Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Selanjutnya materi yang terakhir yang kita akan bahas mengenai problema akibat hiperkorek. Nah, problema akibat hiperkorek ini adalah fenomena di mana penutur berusaha untuk memperbaiki pengucapannya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya tentang kaidah bahasa, tetapi justru menghasilkan bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Ini biasanya terjadi ketika penutur berusaha untuk berbicara dengan cara yang mereka anggap lebih benar atau formal, tetapi malah membuat kesalahan karena kurangnya pemahaman tentang kaidah bahasa yang sebenarnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, pada kata faham seringkali dibetulkan menjadi paham. Meskipun faham sebenarnya sudah benar, demikian pula kata figura seringkali dibetulkan menjadi figura. Meskipun figura sebenarnya sudah benar. Contoh lainnya juga ini ada pada penggunaan kata coklat. Coklat ini yang sering kali dibetulkan menjadi coklat, padahal coklat adalah bentuk yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia.
Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat berpengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.